Oke, jadi hari ini kita akan belajar memulai dari awal banget. Sebelum Anda bisa meyakinkan orang kan Anda harus meyakinkan diri sendiri kan, ya. Jadi artinya Anda harus yakin dulu nih, Anda secara pribadi harus yakin bahwa ini adalah benar-benar pilihan yang tepat untuk aktivitas Anda di hari ini untuk mencapai impian di masa datang, di masa depan. Masa depan itu nggak usah lama-lama, artinya nggak usah 20 tahun, 30 tahun gitu ya. 3, 4, 5 tahun sampai maksimal 10 tahun lah, itu tercapai semua nih impian Anda ya. Anda silakan bikin visualisasi goals gitu kan. Tujuan Anda visualisasi mungkin dalam bentuk gambar lebih mudah ya. Misalnya apa, ingin beli ini, ingin punya ini, ingin mendapatkan apa, Anda bikin visual, kemudian kira-kira gitu ya. Kira-kira coba Anda pikirkan dengan aktivitas yang sekarang Anda lakukan, artinya yang di luar prudensial, misalnya Anda karyawan, Anda pebisnis, Anda profesional, Anda ibu rumah tangga, atau mungkin Anda baru fresh graduate gitu kan, kira-kira berapa lama semua visual goal Anda itu bisa menjadi nyata gitu. Seorang karyawan gitu ya, seorang karyawan, saya dulu juga karyawan nggak lama, cuma 6 tahun jadi karyawan. Eee, saya dulu benar-benar kerja ya karena memang saya nggak punya pilihan lain gitu kan. Orang tua saya semuanya pegawai negeri gitu kan, eee, artinya seorang pegawai negeri di kampung ya impiannya cuma satu, ya karyawan juga gitu kan, eee, kepinginnya juga pegawai negeri gitu, tapi ya saya berpikir, "Aduh pegawai negeri zaman itu," gitu ya, pegawai negeri di zaman saya dulu kecil atau sekolah itu mungkin ya begitulah, setahu saya namanya pegawai negeri ya jadi guru lah, guru SD, guru SMP, guru SMA gitu, atau pegawai di kabupaten gitu kan, atau di kecamatan gitu. Bayangan saya cuma itu, dan itu saya nggak kepingin banget jadi seperti itu. So, saya berpikir jadi karyawan, mulai waktu itu lagi booming ya, tahun 90-an kan booming perbankan. Jadi saya kepingin jadi pegawai bank. Pegawai bank itu apa sih? Kerja di tempat yang banyak duit gitu ya, meskipun bukan duit kita ya, pakai dasi, pakai dasi, pakai jas gitu ya. Dah sesederhana itu impian saya. Ternyata begitu saya nyemplung ke sana ya gajinya nggak gede-gede amat. Gede sih dibanding pegawai negeri lebih gede gitu ya. Maksudnya yang sama-sama nyemplung baru gitu kan, lebih gede, bisa 3 kali lipat dari teman saya yang selevel saya jadi pegawai negeri dengan saya jadi pegawai bank, pada saat itu bank swasta, gaji saya 3 kali lipat dari dia. Wow, mentereng banget gitu ya. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya yang jadi pegawai negeri pada tahun itu, sekarang udah jadi pejabat nih. Udah jadi pejabat semua nih. Jadi kepala bagian, udah jadi kepala kepala segala macam lah ya. Udah jadi kepala-kepala lah, udah mentereng lah gitu lah. Nah, sementara kalau karyawan di swasta itu biasanya ada batasnya gitu, ada batas limit yang dia pasti akan mentok di situ gitu kan. Kalau kepingin lebih dia harus pindah pindah ke perusahaan lain. Nah, ini yang berbeda. Karyawan pegawai negeri dengan karyawan BUMN cenderung dia setia sampai mati. Dari masuk sampai pensiun ya di situ aja. Sedangkan karyawan swasta dia harus menjadi kutu loncat, pindah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik sesuai dia harapkan gitu ya. Kalau ingin gajinya naik dia harus pindah. Nah itu sudah naturnya, karyawan yang seperti itu. Pegawai negeri dia harus stabil di situ. Nah biasanya masing-masing tuh punya punya ini, punya apa namanya, punya punya titik titik jenuh titik jenuhnya masing-masing. Kalau karyawan swasta, titik jenuhnya adalah setelah sekian tahun biasanya, dia akan jenuh dia. Nah, sedangkan pegawai negeri, jenuhnya tuh di awal-awal. Karena apa? Di awal-awal dia kayaknya agak agak berat gitu kan, dengan gaji yang terbatas, tapi bebannya begitu banyak, sementara impiannya juga yang belum dia miliki juga banyak gitu. Sementara karyawan di awal-awal dia nyaman tuh dia, gajinya gede gitu kan, bisa hangout setiap hari gitu. Tapi di satu titik tertentu tiba-tiba dia akan merasa bahwa, "Ih gila kok gue di sini ya?" Dia akan galau nih. Nah, hubungannya apa kok saya cerita seperti ini? Untuk rekrut teman-teman, ya. Jadi kalau Anda mau merekrut seorang karyawan, mungkin tunggulah, dia sudah kerja lah 5 sampai 10 tahun, nah itu saat yang tepat untuk direkrut itu. Itu saat dia lagi boring-nya, dia lagi bingung dia mau ngapain. Katanya pegawai negeri, kalau dia sudah 10 tahun kerja, oh lagi nyaman-nyamannya dia. Sudah mulai naik pangkat, sudah dapat jabatan ini, dapat tunjangan ini, dapat ya kanan kiri gitu ya. Dia sudah mulai merasakan nikmatnya gitu. Jadi kalau merekrut pegawai negeri di awal-awal dia jadi pegawai negeri, tapi kalau karyawan swasta dia sudah mulai mungkin 10 tahun. Kemudian seorang profesional gitu ya. Jadi profesional yang sebenarnya banyak profesional. Yang saya tahu profesional ya, karena saya juga lawyer ya, jadi samping saya juga
di asuransi, saya juga lawyer juga. Kemudian ada teman-teman saya dokter gitu kan. Nah, di mana sih titik-titik dia bisa kita rekrut gitu kan? Sebetulnya di titik manapun bisa. Ya, kalau misalnya lawyer ya, saya tahu lawyer. Lawyer itu di awal-awal. Di awal-awal antara idealisme dengan income itu jomplang. Jadi idealisme tinggi banget, tapi income-nya rendah banget. Karena apa? Kadang-kadang dia belum bisa mendapatkan case-case yang bisa menopang kehidupannya dia. Itu cocok untuk Anda rekrut di awal-awal. Tetapi, ketika dia tiba-tiba dapat case besar, ya dia akan lupakan nih. Dia akan fokus lagi di profesinya dia. Gitu kan? Oke. Sedangkan dokter itu di awal-awal ya sama ya, awal-awal beratnya. Bahkan kadang-kadang dokter itu lebih banyak kerja baktinya daripada income-nya. Dokter kalau misalnya dokter umum, apalagi dokter umum ya, belum jadi dokter spesialis. Karena itu jadi spesialis juga syaratnya juga satu harus pinter, ya kalau mau dapat beasiswa dia harus pinter dan masih muda. Karena melewati usia tertentu sudah nggak bisa ambil spesialis, ya kan? Sedangkan kalau untuk lawyer kan nggak ada masalah, mau usia tua, mau ambil keahlian apapun boleh, nggak ada masalah, asal duitnya ada aja. Ya, sedangkan lawyer jarang ada beasiswa untuk lawyer, sedangkan dokter spesialis beasiswa banyak. Jadi masing-masing punya punya kelebihannya ya, punya kekurangannya. Anda bisa tekan mau di mana gitu. Nah, kenapa saya dulu mau tertarik menjadi seorang agent? Satu adalah waktu, teman-teman. Ya, saya memang banyak kerja di rumah. Dari dulu saya kerjaan saya di rumah. Dari dulu nggak pernah keluar gitu. Artinya dari pagi sampai tidur saya di rumah terus gitu. Jadi saya selalu cari uang dari rumah gitu. Tetapi yang sering disampaikan oleh istri saya adalah ketika saya di rumah, ya otak saya nggak di rumah, otak saya nggak tahu kemana gitu kan. Artinya secara batin saya tidak di rumah, secara fisik saya di rumah, tapi secara batin saya ada di mana. Ini mungkin juga sama relate dengan orang-orang yang profesinya misalnya kayak desainer gitu ya, apa namanya, programmer gitu kan, content writer atau orang-orang sosial media, itu juga begitu kan, kerjanya di rumah. Tetapi otaknya nggak di rumah, otaknya di mana-mana gitu kan. Dan dia kerjanya 24 jam. Ya, saya dulu kerjanya 24 jam, dari pagi pagi lagi gitu kan. Memang sih kalau misalnya istilahnya, ayo jalan, ya saya bisa jalan. Saya bisa jalan, duit ada gitu kan. Tetapi benar-benar hidup ini nggak tenang, karena otak kita muter terus gitu ya. Sedangkan kayak dokter gitu ya, dokter secara secara fisik nggak pernah di rumah dia, keluar terus dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Apalagi kalau harus jaga, kalau dokter umum apalagi harus jaga IGD, atau dokter spesialis, dokter kandungan misalnya sampainya beruang ditelepon, ada pasiennya melahirkan dia harus datang ke rumah sakit, dokter bedah juga seperti itu. Saya pikir semuanya pasti punya punya beban profesi yang harus ditanggung gitu, yang harus dipikul. Nah, kita harus lihat nih, kira-kira apa sih orang-orang ini, apa sih yang bikin dia satu jenuh, yang kedua bukan cuma jenuh, stres atau beban ini membuat dia menjadi berpikir bahwa ada nggak sih gitu kan, ada nggak sih opsi lain ya, dengan income yang sama seperti yang saya lakukan sehari ini, tapi bebannya nggak seberat ini gitu ya. Bayangin kalau misalnya seorang dokter bebannya sampai nyawa gitu ya, tapi saya yakin kalau kalau dokter beneran gitu ya, mungkin bapak-bapak, ibu yang jarang dokter gitu, kalau pasiennya meninggal dunia di awal-awal mungkin stres, tapi lama-lama kan udah biasa. Jadi artinya kalau pasiennya meninggal ya sudah biasa, karena sudah tahu secara 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 biologis gitu ya, bahwa ini sudah tidak mungkin bisa diselamatkan gitu, misalnya seperti itu. Jadi mungkin secara beban beban psikologisnya mungkin nggak ada kalau pasiennya mati gitu ya. Atau kalau saya lawyer gitu kan, misalnya, klien kita yang kita dampingi ternyata dihukum berat gitu kan. Apakah kita stres? Di awal-awal iya, di awal-awal saya merasa beban, tapi ke sini ya biasa-biasa saja gitu. Kenapa? Ya kita udah tahu kok, dia pasti juga nantinya juga akan dihukum berat. Masa nanti dia nangis-nangis, teriak-teriak, keluarganya nangis, ya itu sudah beban di luar itu gitu kan. Jadi mungkin yang lebih tepat adalah orang-orang baik karyawan, profesional, segala macam yang harus dipikirkan adalah ada satu titik dia akan jenuh. Ada satu titik dia akan merasa bahwa, ada nggak sih opsi lain gitu, yang gue bisa dapetin income-nya sama seperti hari ini, tetapi, dengan beban yang lebih rendah, gitu. Atau saya punya quality time lebih bagus. Atau bisa jadi dengan pekerjaan yang aktivitas yang sama, tetapi income-nya berkali-kali lipat dari hari ini, misalnya gitu ya. Jadi artinya mungkin dia tidak akan melepas profesinya, tidak akan melepas, apa namanya, pekerjaannya dia saat ini, dia berpikir double income gitu ya, dia mencari side hustle aja lah. Dengan cara seperti itu, dia mendapatkan income yang double. Nah, setelah itu, perjalanan waktu silakan dipikirkan, apakah terus mau bercabang seperti itu, atau akan memilih salah satu.
Tapi itu adalah biar waktu yang menentukan untuk seperti itu. Jadi jangan di awal-awal Anda harus full time gitu ya. Itu agak repot juga. Karena buat mereka untuk mendapatkan profesi hari ini, untuk menjadi karyawan hari ini itu mungkin butuh perjuangan. Nah, perjuangan itu mungkin harus dipertahankan dulu lah. Jangan kita langsung paksa harus keluar dulu gitu ya. Tapi balik lagi, kalau orang itu ternyata mengatakan bahwa saya harus keluar, saya harus resign, ya keputusan di tangan dia. Silakan dia memutuskan sendiri dengan segala pertimbangan. Jadi Anda tidak disalahkan nantinya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita coba sebelum kita meyakinkan orang, yuk kita yakinkan diri kita sendiri dulu. Ya. Jadi kita meyakinkan dulu nih, meyakinkan diri kita dulu apakah bisnis ini bisnis yang tepat. Nah, caranya Anda bisa kalau dari Voga ya, materinya Anda bisa lihat di Learning Tools. Anda bisa masuk ke sini, ini adalah e-book sebetulnya, e-book How to Start Right. Gitu. Ada yang sudah punya menu ini, ada yang belum. Kalau yang sudah punya berarti Anda sudah membeli, atau memang Anda paketnya sudah kita masukkan situ. Kalau Anda belum, berarti Anda belum punya paket ini. Silakan hubungi Voga Admin cara memiliki paket ini. Ya, oke. Nah, cara untuk memulai adalah bagaimana sih meyakinkan diri kita bahwa bisnis ini adalah bisnis yang tepat. Ya. Jadi kalau saya dulu itu, jadi Anda bisa baca di sini nih, dari bab pertama tentang, join dulu ya, join dulu di menu ini baru bisa connect. Kalau Anda nggak bisa masuk. Ya, gitu ya. Jadi betul, mungkin kita mencari alternatif prudensial adalah alternatif pendapatan atau aktivitas gitu kan. Bisa jadi mungkin dipaksa atau ditipu, ditipu sih enggak ya. Dipaksa, dijebak segala macam gitu kan. Tapi dijebak kok bertahun-tahun gitu ya. Kalau saya waktunya memang menjadi seorang agen karena satu hal nggak enak hati sama istri gitu. Karena istri yang kepingin. Sebenarnya saya sendiri nggak terlalu tertarik sebetulnya. Tapi karena istri semangat sekali, karena saya sayang sama istri saya, karena saya mencintai istri saya membantuin dia. Ternyata setelah saya bantuin dia, saya yang keasikan. Ternyata ini menarik juga nih gitu. Akhirnya saya pelajari, bahkan mungkin yang saya pelajari melebihi dari yang lain gitu kan. Jadi saya belajar lebih dalam, lebih dalam, bukan cuma dalam, lebih dalam dan lebih luas gitu kan. Saya pelajari. Jadi banyak faktor. Nah, Anda bisa membaca dari sini. Tapi intinya ada dua hal yang ingin saya tekankan teman-teman semuanya di sini. Kalau saya kelompokkan nih ya, saya kelompokkan. Di industri asuransi ada dua kelompok manusia nih, manusia setengah dewa sama manusia setengah mati. Manusia setengah dewa adalah manusia yang begitu join di industri asuransi, di Prudential, dia langsung connect, dan dia langsung fokus, dan dia langsung komit. Ya. Jadi tiga ini dia harus miliki. Begitu dia oke, itu pasti akan jalan sendiri kok. Ya. Jadi begitu dia connect, komit, dan fokus, dia udah jalan, udah deh. Pasti jadi manusia setengah dewa deh. Gitu ya. Apa sih manusia setengah dewa? Selalu capai apa yang diharuskan dia capai, baik secara produksi maupun secara yang lain-lain. Ya. Tapi ada juga manusia setengah mati nih. Apa itu setengah mati? Udah berkali-kali dikasih motivasi, berkali-kali dikasih nasi box segala macam. Tapi ya datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi, udah. Dan kebanyakan ngeluh. Kebanyakan curhat. Ya, kemudian akhirnya juga apa? Menjadi energi sucker buat Anda dan tim Anda. Itulah kalau menurut saya, kalau Anda dapat manusia setengah mati, udahlah, lempar aja lah ke laut gitu ya. Skip saja. Anda fokus saja pada orang-orang yang mau bergabung dengan Anda dan sama-sama mengembangkan bisnis ini. Ya, jadi Anda harus bisa menjadi manusia setengah dewa. Ya, nggak sulit kok. Di asuransi itu nggak sulit. Benar-benar nggak sulit, teman-teman. Ya, benar-benar nggak sulit. Sangat-sangat mudah kalau menurut saya. Saya pernah bekerja dengan yang pekerjaan lebih sulit dari asuransi. Saya lawyer itu setengah mati loh ya. Lawyer itu setiap kali saya dapat case itu sama aja kayak saya bikin skripsi loh. Jadi kalau satu case harus saya dampingi perdata misalnya itu sama aja kayak saya bikin skripsi itu. Kalau sebulan dapat 4 case sama aja sebulan saya harus bikin 4 skripsi sebetulnya gitu ya. Dan itu sangat sangat memakan energi dan memakan waktu gitu. Tapi agen kan nggak seperti itu. Sementara income sebagai agen itu bisa jauh lebih besar dari lawyer. Bisa jauh lebih besar dari seorang dokter. Dokter coba bayangin, untuk bisa menjadi seorang dokter spesialis berapa waktu, berapa biaya, dan berapa energi yang harus dia tercurah. Ya. Kita coba head to head profesi ya. Profesi dokter, profesi lawyer, dan profesi agen asuransi. Profesi ya.
bukan pebisnis. Bisnis beda lagi. Nanti saya bandingin dulu. Bandingin antara profesi dokter, profesi lawyer, dan profesi agen asuransi. Yuk, dokter. Dokter kuliah, sarjana kedokteran berapa tahun? Kalau pinter 4 tahun. Kemudian habis itu dia koas 2 tahun. Kemudian dia jadi dokter. Habis itu praktek, ambillah spesialis. Spesialisnya jadi spesialis dan presiden apa segala macam. Mungkin let's say 2 tahun, 3 tahun. Habis itu dia menjadi seorang dokter spesialis. Pertanyaan saya, apakah dengan seorang dokter spesialis dia pasti langsung pasiennya banyak? Belum tentu juga. Pasiennya dia hanya terbatas pasien yang ada di rumah sakit. Bisa jadi ada, ini kan pasti dapat lah, pasti dapat. Tapi apakah dia jarang pasien dokter spesialis yang income-nya sampai miliaran per bulan? Mungkin belum. Tapi ratusan juta pasti dapat. Gitu. Kita hitung waktunya, 4 tambah 2 tambah 2, mungkin 10 tahun. 10 tahun, dari umur 22 tambah 10 tahun, 33. Dia baru bisa menjadi seorang dokter spesialis. Plus mungkin butuh waktu 5 tahun untuk dia bisa dikenal masyarakat dan akhirnya menjadi seorang dokter spesialis yang terkenal. Gitu ya. Saya nggak ngomong top, tapi terkenal dulu deh. Jadi seorang agen spesialis yang terkenal. Dan terkenal akhirnya apa? Pasti berhubungan dengan income-nya dia. So butuh waktu 10-15 tahun. Biayanya saya mau nanya, berapa sih biayanya kuliah kedokteran? Berapa sih biayanya kuliah spesialis? Berapa sih biayanya untuk dia bisa membuka praktek gitu ya? Berapa sih biayanya? Saya yakin biayanya ratusan juta dia harus keluarin, gitu ya. Tergantung ya. Mungkin ada yang pinter banget dia dapat beasiswa, tapi kalau yang nggak terlalu pinter berarti dia harus bayar sendiri. Bayar sendiri kita tahu ratusan juta bahkan sampai miliaran. Oke, itu adalah dokter. Jadi biayanya udah mahal dan harus pinter teman-teman. Dokter tuh nggak ada dokter bodoh, semua dokter tuh pinter. Jadi artinya orang yang pinter, apa yang dia kuasain? Biologi dia harus menguasai, kimia dia harus menguasai, psikologi dia harus menguasai kan? Plus apa? Ilmu marketing juga, marketing komunikasi juga kan untuk menggali apa namanya kebutuhan pasien atau ini kan skill kan banyak yang harus dipelajari. So dokter itu nggak cuma kesehatan doang, tapi banyak faktor yang lain. Harus pinter, harus punya duit, harus konsisten. Dan lagi kerjaannya, saya kadang-kadang kasihan ya dokter-dokter koas atau ke dokter residen gitu. Residen calon dokter spesialis ya. Itu dari subuh loh dia, dari subuh dia praktek kerja segala macam. Kadang saya suka nanya gitu ya, karena dulu ibu saya dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal, jadi saya nungguin ibu saya, dan kadang-kadang saya suka nanya ke dokter-dokter residen gitu, ngobrol-ngobrol, dan dia ternyata luar biasa loh ya, saya nggak sanggup loh kayak dia kalau jadi dokter gitu ya, dia tidur sehari paling cuma 1 jam, kadang kurang ya, kadang makan juga nggak teratur, jadi kalau dokter itu makanya Indomie lagi, iya pada saat-saat itu di awal-awal itu seperti itu teman-teman. Tapi ketika sudah menjadi seorang dokter spesialis, sudahlah dia nyaman. Artinya untuk mencapai ke titik nyaman butuh waktu 15 tahun. Dan biayanya mahal dan harus pintar. Lama, mahal, pintar. Itu syarat dokter spesialis. Jadi lawyer. Lawyer kan minimal harus S1. S1 tuh artinya 4 tahun lah ya. Kalau pintar 4 tahun lah, kalau bodoh 5 tahun. Kalau ada yang bodoh lagi 7 tahun. Mungkin lah rata-rata 4 tahun deh. 4 tahun. Dalam 4 tahun dia harus ambil pendidikan PKPA, pendidikan profesi khusus advokat. Ya, kemudian dia harus magang 2 tahun, 6 tahun. Nah, 6 tahun dia bisa praktek nih. Ya. Lebih cepat dari dokter, cuma 6 tahun doang. Nah, tapi ini kalau dokter sama dengan dokter umum. Artinya dia paling pengalaman dia cuma hanya menangani kasus-kasus yang umum. Apa sih? Kasus pidana umum, kemudian kasus perdata paling ya hanya penipuan, segala gitu ya. Belum sampai ke kasus-kasus yang berat seperti kayak kepailitan gitu ya, segala macam. Itu kalau kepailitan harus kurator segala macam. Dia butuh butuh harus keahlian lagi. Nah, artinya 6 tahun itu dia cuma titelnya doang advokat, tetapi secara income-nya saya yakin income-nya sama kayak karyawan yang level bawah gitu. UMR lah gajinya gitu atau income-nya dia, dan bahkan karyawan UMR masih mending, pasti dia dapat. Kalau lawyer dari awal belum tentu dia dapat loh. Ya, belum dapat case belum tentu enggak. Artinya banyak lawyer-lawyer yang hanya nyambi pekerjaan yang lain. Gitu kan. Nah, setiap tahun tuh 10.000 lawyer baru disumpah. Secara kepintaran mungkin lebih yang dibutuhkan lebih rendah dibanding dokter gitu ya. Dokter memang kalau kita bicara grade mungkin grade A gitu ya. Kalau lawyer tuh nggak harus A lah. Ada sih lawyer yang pintar banget ada gitu, tapi lawyer yang sedang-sedang saja, bahkan yang penting dia semangat itu pun ada. Modal semangat juga ada loh jadi lawyer itu ya. Nah,
Berapa tahun dia terkenal dan memiliki klien yang apa namanya, ibaratnya yang bisa menopang kehidupannya dia. Mungkin 10 sampai 15 tahun juga, bahkan bisa lebih lama, ya. Bahkan kalau saya kadang-kadang suka ngobrol dengan senior saya, bukan senior, teman-teman saya satu angkatan jadi lawyer, jadi advokat di kota kecil gitu ya. Saya ngobrol, "Berapa sih income kamu?" Kadang-kadang berbeda dengan kita ya. Kalau kita orang asuransi, ada orang asuransi tanya, "Berapa sih komisi kamu atau income kamu?" Anda kan ngomong kan, "Income saya sekian." Nggak ada malu-malu, nggak ada rasa takut untuk ngomong income. Tapi di industri lain nggak ada yang berani ngomong. Semuanya pasti rahasia, gitu kan. Nah, kalau saya sempat ngobrol dengan teman saya advokat, berapa sih income advokat di kota ini, gitu, saya tanya gitu. Awalnya mereka, wah, nggak, dengan segala macam daya upaya mereka tidak akan ngomong. Tetapi akhirnya saya dapat sebuah angka, ya. Artinya teman saya yang usianya sama dengan saya, usia 50 tahun gitu kan, di kota kecil, income dia mungkin sekitar 20 juta, 15 sampai 20 juta sebulan. Itu sudah senior. Rutin ya, kadang-kadang dapat cash gede, 2 sampai ratusan juta. Tapi kan nggak setiap bulan ada, tidak setiap tahun ada. Tapi yang pasti kalau dipukul rata ya, mungkin sebulan sekitar 15 sampai 20 juta. Demikian juga bulan saya di kampung saya gitu ya, saya punya rumah yang rumahnya itu di depan rumah sakit gitu ya, rumah sakit umum ya. Jadi banyak dokter yang tinggal di kompleks saya. Mungkin kompleks saya 95% adalah dokter. Saya sempat ngobrol dengan teman-teman saya yang dokter umum, berapa sih income kalian gitu kan? Di awal-awal yang sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun jadi dokter gitu ya. Rata-rata income mereka antara 5 sampai 10 juta per bulan. Cukup? Cukup, nggak cukup, tergantung dari pola hidup. Ya, pola hidup dan pola pikir, balik lagi. Tetapi kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, kalau kita kepingin mendapatkan income ratusan juta, untuk menjadi seorang dokter, untuk menjadi seorang lawyer, punya income ratusan juta, itu effort-nya luar biasa. Effort-nya luar biasa. Harus dokter spesialis. Kalau lawyer, harus lawyer yang memang memiliki keahlian khusus. Kurator misalnya, atau mediator, atau yang lain-lain gitu ya, memiliki keahlian khusus. Dan dia harus memiliki kemampuan negosiasi yang bagus. Bisa memiliki network yang luar biasa bagus kalau lawyer. Ya. Artinya, untuk mendapatkan itu semua, itu luar biasa. Dan yang penting teman-teman, baik lawyer, dokter, ya, income itu didapat dari kerja individu, satu orang. Ya, satu orang saja. Artinya satu orang ini harus kerja mati-matian untuk dapat income ratusan juta. Nah, sekarang kita bandingkan dengan profesi agen. Ya, profesi agen. Agen asuransi berapa sih untuk dapat income? Sama deh, kayak tadi deh, 20 juta per bulan deh. Dokter atau lawyer yang sedang gitu ya. Nggak top banget, tapi juga nggak rendah banget. Berapa sih untuk dapat income 20 juta per bulan? Seorang agen asuransi. Yuk, saya mau tanya ke teman-teman, kira-kira butuh waktu berapa lama sih jadi seorang agen dapat income 20 juta per bulan? Berapa lama? Berapa lama, teman-teman? Seorang agen, dari dia bergabung, untuk dapat 20 juta per bulan, gitu butuh waktu berapa lama? Berapa lama? Ada yang bisa kasih saya sharing? Ayo, Tiga coba. tahun, Pak. 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? 3 tahun dapat Iya, 20 juta ya? Wah, thank you, Bu iya, Tuti. Bu Tuti ini istrinya dokter. iya, Jadi Bu Tuti sudah mengalami perjuangan suami gitu ya, iya. perjalanan berat suami. 2 sampai 3 tahun, ini dokter juga nih, dokter Arifudin. Dokter juga 2-3 tahun. Saya yakin nih, Ibu Tuti yang istri dokter dan dokter Arifudin yang dokter pasti mengalami banget perjuangan menjadi seorang dokter. Betapa mereka harus jungkir balik ya, bangun pagi, belajar, duitnya juga nggak murah. Bahkan untuk dibandingkan seorang agen, itu nggak ada apa-apanya loh. Agen itu 2-3 tahun, bisa dapat 20 juta loh. Benar, Pak. Harus Iya, buka artinya warung. Buka betul. warung dulu baru dapat duit, Pak. Betul. Dokter itu kalau ingin dapat banyak dia harus buka klinik loh. Kalau dia sendiri berat praktek sendiri. Artinya dia buka klinik baru bisa dapat, atau mungkin yang lain-lain ya. Dulu bisa dapat banyak karena dari obat ya. Nggak tahu sekarang masih boleh nggak? Karena udah nggak boleh obat. jadi jadi teman-teman, seorang profesi itu untuk mendapatkan income rutin ya, bukan income, dapat 20 juta. Iya, tapi kan kasuistis. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak. Pukul rata deh, setahun 240 juta. Itu waktunya bisa 10 sampai 15 tahun. Tapi menjadi seorang agen asuransi, oke lah, ngomong bohong deh, 3 tahun pasti dapat loh. 3 tahun tuh pasti dapat 20 juta sebulan loh. Ya, nanti akan saya tunjukkan. 3 tahun pasti dapat 20 juta sebulan. Dan 20 juta per bulan ini syaratnya nggak seribet lawyer, nggak seribet dokter loh.
nggak perlu harus pinter, nggak perlu harus keluar duit banyak, dan nggak perlu harus dari subuh sampai subuh lagi loh kerjanya. Ya, jadi ini 3 hal ini kalau dibandingkan head to head, nggak ada lawan menurut saya nggak ada lawan. Yang bisa mengalahkan agen asuransi itu cuma dagang narkoba. Dagang narkoba aja yang bisa mengalahkan agen asuransi. Tapi kalau kita bicara profesi, profesi yang bisa mendapatkan kepastian income dalam jangka waktu panjang dengan effort yang lebih ringan, dengan syarat yang lebih mudah, ya hanya agen asuransi, teman-teman. Benar-benar sangat murah, sangat-sangat mudah. Yuk kita lihat, yuk kita hitung coba. Berapa sih agen asuransi? Yakin nih bisa dapat 3 tahun. Kita lihat nih. Untuk agen asuransi kita bisa lihat, Anda bisa lihat masuk ke sini juga. Learning Tools, Anda bisa masuk nih ke sini nih, daftar lampiran. Ya. Kemudian ada simulasi nih, simulasi potensi income. Ya, sekali lagi potensi income ini adalah dengan asumsi ya, dengan asumsi A ini dan segala macam. Bisa jadi mungkin prakteknya akan berbeda di lapangan ya. Tapi kita ini jadi guidance aja. Misalnya contoh nih, Anda agen asuransi. Pak Herman, sorry Pak. Pak, Ya, tadi kalau learning tour lewat mana ya Pak ya? oh ini Pak, kalau itu tuh kalau dari sini Pak, ini Pak, dari Oke. halaman depan Pak, Iya. learning tool nih, yang gambarnya Oh, buku. oke. Sebentar, nggak ada Pak saya punya. Hang on. Ada dong. Oh, Ada ada. Iya. dong. Ya, masuk ke daftar lampiran, Pak. Daftar Maklum Pak, kurang pinter Pak, lampiran. bukan dokter Pak. Ya, terus Pak, di Prudential nggak harus pinter, Pak. Ya, di Prudential tidak makanya saya coba ikut kan gitu Pak. di Prudential tidak adu pintar, tidak adu ganteng, Pak. Karena soalnya kalau adu pintar, adu ganteng, saya yang menang. Di sini adu rajin, Pak. Nah, adu rajin saya kalah, Pak. Oleh karena itu, yuk kita adu rajin. Cara adu rajin apa? Yuk kita hitung potensi income nih sini nih, potensi income. Sekali lagi sebelum Anda meyakinkan orang lain, Anda harus yakinkan diri Anda sendiri. Oke. Toh, tadi kita bilang di tahun kedua sudah dapat hampir 30 juta loh, lebih dari 20 juta. Artinya untuk mendapatkan memang sih keren gitu ya. Di depan namanya ada DR gitu ya, atau ada pelang nama advokat gitu. Kayaknya keren gitu. Tetapi sekali lagi yang mereka lakukan itu setengah mati loh. Setengah mati gitu. Sedangkan menjadi seorang agen mendapatkan income yang seperti mereka itu sangat mudah. Memang nggak dapat pelang gitu ya, tapi kan Anda bisa bikin branding. Brandingnya kayak apa? Pakai Voga. Nanti branding Anda akan lebih keren. Ya. Jadi gini teman-teman, kita pakai gunakan asumsi. Sekali lagi asumsi ini adalah perhitungan mendekati apa yang akan didapatkan oleh seorang agen. Tidak pas banget pasti ya. Jadi kalau nggak pas banget ini eh, ada jangan komplain, wah ini kok saya dapatnya nggak segitu, ya tergantung kan banyak faktor. Ini hanya mendekati saja ya, mendekati saja. Jadi asumsi kalau Anda jualan unit link atau PAID, ini komisinya 30% tahun pertama, 30% tahun kedua ya. Ini asumsi. Anda boleh ganti nih. Misalnya tahun pertama nggak 30 tapi 25, yang kedua 15 misalnya gitu ya. Misalnya Anda mau jualan yang tradisional gitu, silakan. Kemudian saya mau produksi setiap tahun itu adalah 200 juta API. 200 juta API itu artinya kalau kita bikin premi bagi 10 aja biar gampang ya. Berarti satu bulan akumulasi 20 juta. 20 juta API atau 2 juta premi satu bulan. Satu minggu 500.000 lah. Satu minggu satu cash 500.000. Maka setahun dapat 200 juta API. Gitu ya. Gampangannya seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di Prudential, semua produksi Prudential dihitungnya dalam API. API adalah premi yang disetahunkan. Jadi 200 juta itu adalah premi setahun. Nah, menyenangkannya menjadi di Prudential itu, meskipun Anda produksinya di bulan Oktober, artinya kan nasabah baru ngumpulin, kalau Anda closing bulan ini, kan nasabah berbalan 3 bulan. Tetap dihitungnya setahun. Nah, itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya Anda bisa 3 bulan nih akumulasi 20 juta premi nih. Bulan ini 7 juta, bulan depan 7 juta, bulan depan lagi 7 juta, kan akumulasi udah 21 juta. Itu secara API-nya sudah hitung 200 juta lebih itu. Ya, itu yang menyenangkannya di Prudential. Di asuransi lain belum tentu loh, karena asuransi lain dihitung adalah akumulasi premi tahun pertama. Jadi benar, kalau di asuransi lain terhitungnya cuma baru 21 juta. Bukan 200 tapi 21 juta karena real premi yang terkolek gitu ya. Nah, sedangkan Prudential menggunakan asumsi disetahunkan. Ini menurut saya sih sangat membantu gitu loh. Nah,
Artinya kalau di tahun pertama 200 juta, 200 juta aja deh biar gampang. 200 juta kerja 10 bulan, kemudian 1 bulan cuma 4 case, 500.000, Anda sudah dapat 200 juta. Sendiri ya, sendiri. Income pribadi Anda cuma 5 juta tuh, 5,8. 5 juta deh biar gampang. Artinya income Anda masih, ya apa sih, UMR lah, UMR. Betul, tahun pertama Anda UMR. Tetapi jangan salah, di tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya, Anda sudah menetapkan, sudah mulai berpikir bisnis. Ya. Seorang dokter, seorang advokat, saya yakin sampai dengan tahun ke-15, dia tidak akan pernah berpikir untuk berbisnis. Kenapa berbisnis? Orang mikirin dirinya sendiri juga dia pusing, gitu kan? Mikirin profesinya dia juga pusing, dia nggak akan berpikir bisnisnya dia. Kalau lawyer, dia akan belum berpikir untuk buka law firm. Kalau dokter, dia belum berpikir untuk buka rumah sakit atau berbuka klinik, segala macam. Ya, dia pasti berfokus bagaimana saya praktek, bagaimana saya bisa meningkatkan skill. Baru ke situ, teman-teman. Jadi, kelebihan seorang agen asuransi adalah dari sejak dia bergabung, dia sudah mulai berpikir how to increase my business, how to increase my omset, how to increase my income. Jadi sudah berpikir seperti itu dan sudah difasilitasi. Sedangkan profesi yang lain boro-boro untuk berpikir pengembangan bisnis. Karena apa? Syarat untuk bisa mengembangkan bisnis di industri lain adalah Anda harus profesional dulu. Profesional itu sama dan sebangun dengan waktu. Semakin lama Anda bekerja, semakin lama Anda berpengalaman, semakin lama Anda berpraktek, Anda disebut profesional. Sedangkan seorang agen asuransi tidak perlu dengan kata-kata lama. Why? Karena agen asuransi Anda bisa menggunakan pengalamannya orang lain. Gitu ya. Jadi mungkin Anda sering dengar ya, ada pepatah mata gini, apa namanya? Pengalaman adalah guru yang paling baik. Betul nggak? Anda pernah dengar kata itu nggak? Pengalaman guru yang paling baik. Betul nggak? Betul, Pak. Itu adalah apa namanya quote untuk orang lain, tapi untuk agen asuransi tidak diperlukan itu. Yang tepat apa untuk agen asuransi? Ada yang bisa kasih? Pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Ya, pengalaman orang lain, pengalaman leader, pengalaman agen asuransi yang lain, itu adalah guru. Jadi artinya, untuk menjadi seorang pebisnis asuransi yang hebat, tidak perlu Anda harus alamin sendiri. Anda bisa ambil dari pengalamannya orang lain. Artinya di tahun kedua, Anda sudah bisa membuka bisnis sendiri. Berbeda dengan dokter. Saya yakin dokter nggak ada begitu sekarang disumpah jadi dokter, terus besok mulai berpikir untuk buka rumah sakit. Kecuali memang dia anaknya pemilik rumah sakit. Atau yang punya Siloam jadi dokter langsung punya rumah sakit, membuka Siloam Junior misalnya gitu. Tapi kalau memang benar-benar Anda merangkak dari bawah, Anda dari nobody, from zero menjadi dokter, saya yakin nunggu 15 tahun dulu baru Anda berpikir buka klinik segala macam. Sama, lawyer juga seperti itu. 15 tahun dulu deh dia bekerja berpraktek, baru dia akan buka law firm. Kalau ataupun dari disumpah langsung dia bikin law firm, itu pun juga kliennya belum ada. Cuma pelangnya doang. Coba lihat coba berapa banyak kantor-kantor advokat pelangnya ada tapi kantornya tutup. Ya itu, dia buka kantor tapi nggak ada klien gitu kan. Bahkan banyak kantor hukum yang sebetulnya dia nggak perlu kantor. Kantornya di mana? Di hotel, di lobi, di mall segala macam gitu ya. Tapi intinya satu hal teman-teman, profesi yang lain untuk membuka bisnis itu butuh jam terbang yang sangat tinggi, 100.000 jam terbang, 10.000 jam terbang. Ya, kalau kita nggak perlu teman-teman. Di tahun kedua Anda sudah bisa buka bisnis sendiri. So di tahun kedua katakanlah Anda merekrut 5 orang, oke? Merekrut 5 orang ya. 5 orang yang seperti Anda, tetapi target mereka lebih rendah dari Anda. Kalau Anda targetnya adalah 1 bulan 4 case, mereka targetnya adalah 1 tahun 4 case. Ya, sangat mudah. Anda targetnya 1 bulan 4 case, sedangkan orang yang direkrut 1 tahun 4 case, itu doang. Sama-sama, 1 case-nya 500.000. Artinya, ya orang yang direkrut 10% effort-nya dibanding Anda. Tapi 5 orang, jangan cuma 1, 5 orang seperti dia. Lebih banyak, lebih bagus, gitu kan. 5 orang, kalau 1 tahun 4 case, berarti kan 1 tahun cuma 2 juta. Berarti asumsi dengan API sama dengan 20 juta API. Anda sudah dapat 300 juta API. 300 juta API Anda promosi jadi AAD di tahun depan. Nah, di tahun ke depan, dari 5 orang yang tadinya cuma jualan 4 case 1 tahun, Anda encourage lagi. Anda ajak ngobrol dengan lebih intens, dengan lebih dalam lagi, dengan lebih private lagi,
akhirnya dia pun akan seperti Anda. Dia pun melakukan rekrut 5 orang, dan dia sendiri melakukan penjualan pribadi gitu ya, 4 case 1 bulan, 1 tahun, berarti 40 case. Jadi persis duplikasi seperti Anda. Setelah duplikasi Anda, maka 2 orang katakanlah bisa seperti Anda, jadi di tahun depan Anda mempromosikan 2 orang. Mempromosikan 2 orang dan merekrut 2 orang refill. Ya, yang 2 orang promosi Anda refill 2 orang lagi, gitu kan. Jadi persis kan, 5 orang, 2 orang promosi, Anda refill 2 orang lagi. Jadi totalnya Anda tetap memiliki 5 orang di unit Anda. Income Anda tahun depan sudah 22 juta. Teman-teman ya. Jadi artinya, hanya lakukan sederhana ini saja, Anda sudah bisa mendapatkan income 20 juta dalam waktu 2 tahun. Akhir tahun kedua, Anda sudah punya income 22 juta. Sudah bisa mengalahkan profesi manapun. Dalam hal waktu, ya. Dalam income yang 20 juta, mereka butuh waktu mungkin 15-20 tahun, Anda membutuhkan waktu cukup 2 tahun, sudah punya income 22 juta. Lalu misalnya gini, saya nggak bisa jualan, tapi saya mau bisnis ini, bisa nggak? Saya yakin nggak ada bisnis lain yang akan seperti itu. Paling bisa, ya pemodal. Nah, nanti saya bicara masalah bisnis. Kita bicara orang yang nggak punya modal. Kalau nggak punya modal, berarti Anda harus kerja, gitu kan. Harus kerja dulu. Tapi Anda memang benar-benar nggak bisa jualan. Anda benar-benar nggak ada waktu untuk jualan. Bisa jualan, cuma waktunya nggak ada, karena Anda masih dalam beban pekerjaan yang lain. Dokter misalnya. Dokter nggak bisa jualan, tapi tim saya bisa rekrut banyak nih. Suster misalnya saya bisa rekrut, para metrep bisa saya rekrut gitu ya. Atau saudara-saudara saya juga banyak bisa saya rekrut. Tapi saya nggak bisa jualan. Ya sudah, kalau begitu kamu nggak usah jualan. 0 aja. Rekrut 5 orang 20 juta. Nggak bisa. Anda nggak bisa promosi. 0 semua tuh. Nggak bisa. Nah, kalau begitu gimana caranya? Mereka jualannya juga nggak banyak-banyak. Ya sudah, kalau begitu 25 orang. Jangan 5. Bisa juga tuh promosi tuh. Ya, Anda nggak jualan, tapi Anda merekrut 25 orang yang masing-masing hanya jualan 4 case setahun. Jadi totalnya tetap aja tahun depan Anda promosi jadi AAD. Setelah itu, 2 orang dari 25 orang itu melakukan sama duplikasi seperti itu. Maka di tahun kedua dapat 56 juta kok, gitu kan. Ya, jadi artinya menariknya di bisnis prudensial adalah Anda bahkan 0 saja Anda bisa produksi. Di asuransi lain nggak bisa. Asuransi lain Anda harus jualan pribadi. Jualan pribadi dulu, baru Anda bisa promosi. Di Prudential Anda bisa 0. Anda tanpa produksi dulu, Anda bisa langsung promosi. Jadi ini sangat mudah. Oke, kita balik lagi kepada asumsi dasar produksi 200, kemudian merekrutnya 5 orang gitu ya. Oke. Yuk kita lihat. 10 tahun Anda dapatnya berapa sih? Nih, dalam waktu 10 tahun ya, ini asumsi ya, asumsinya seperti ini. Tim Anda akan menjadi 2058 AD. AD direct dan AD indirect gitu ya. Jadi total dari AD 1 sampai AD 6 ya. Totalnya ada 2058 AD di bawah Anda, teman-teman. Itu banyak banget. Dan income per bulan yang Anda dapat adalah 36,6. 37 miliar lah per bulan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak sih orang Prudential yang punya income 36 juta yang sudah 10 tahun di Prudential? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Belum ada yang punya income segini. Tetapi ini adalah asumsi semuanya terduplikasi sempurna. Ya. Oh ya, saya mau coba. Kalau misalnya jualannya unit link semua, boleh nggak? Anda perhatikan, income-nya tahun pertama, tahun kedua, 25-15 ya. Anda lihat di tahun ke-10 dapatnya 36. Coba kalau saya ganti jadi 30. Jadi benar-benar jualannya unit link 30-30. Kita lihat. Nggak jauh beda kok. Nggak jauh beda kok. Karena sebetulnya komisi ini hanya menyangkut di 2 tahun pertama. Diproduksi 2 tahun yang pertama. Jadi artinya, kebanyakan income kita terbesar adalah ada di overriding dan di royalty. Royalty sebetulnya teman-teman ya. Jadi income terbesar adanya di royalty. Royalty itu muncul nanti setelah Anda punya AD on AD. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya, income Anda itu terbesar adalah di derajat-derajat yang lebih bawah lagi. Oke, yuk kita bandingkan dengan profesi yang lain. Profesi yang lain yang sudah menjalankan bisnis. Profesi apa? Lawyer misalnya. Oke, lawyer yang sekelas Hotman Paris, income-nya miliaran per bulan. Coba kita lihat, apakah dia bisa mendapatkan kelangsungan bisnisnya dia sampai sekarang. Selama dia hidup, selama dia memiliki nama besar, income-nya pasti akan terus datang.
Tetapi orang-orang yang direkrut menjadi seorang associate lawyer-nya dia, kemudian menjadi senior associate, dan hanya menjadi partnernya dia, suatu saat dia akan membuka law firm baru, dia lepas, maka Hotman Paris nggak dapat apa-apa loh. Kenapa? Orangnya udah lepas. Sudah keluar dari entitas bisnisnya dia. So, orang yang baru ini tidak punya kewajiban memberikan apa-apa kepada si Hotman Paris. Demikian juga Anda seorang dokter. Dokter, Anda membuka poliklinik, Anda membuka rumah sakit, Anda akan mendapatkan income dari orang yang bekerja di rumah sakit Anda. Ketika orang itu tidak lagi bekerja untuk Anda, dia membuka rumah sakit lain. Padahal dulu, dia menjadi orang ahli karena Anda fasilitasi. Anda kirim sekolah, Anda kirim pendidikan, Anda kirim Anda arahkan pasien-pasien yang belum memiliki dokter ke sana. Setelah dia pindah rumah sakit, pasiennya ikut sama dia, Anda dapat apa? Nggak dapat apa-apa, teman-teman. Nah, ini menariknya bisnis asuransi dengan industri yang lain. Industri yang lain, seseorang yang sudah Anda latih, Anda didik menjadi seorang yang hebat, memiliki network yang hebat, begitu dia keluar dari Anda, maka selesai. Maka selesai. So, yang harus Anda lakukan di sini adalah, ya, silakan Anda punya bisnis yang lain, tapi Anda mulai berpikir bahwa bisnis di Prudential ini juga bisnis yang menarik. Karena apa? Mau orangnya mau pindah kemanapun asal nggak pindah ke asuransi lainnya. Selama masih di Prudential, dia pindah mau buka KPM sendiri, Anda tetap dapat royalti namanya. Anda tetap dapat royalti, tetap dapat income dari dia. Mau Anda berantem dengan dia, mau Anda cakar-cakaran dengan dia keluar pindah KPM baru, Anda tetap dapat royalti dari dia. Itu yang menariknya bisnis ini, ya. Jadi hal ini yang tidak dimiliki oleh bisnis yang lain, teman-teman, ya. Kalau ini Bu Ana bilang, Hotman diafiliasi ke Holy Wing. Loh, kita juga bisa, Bu. Apakah para G-owner yang sudah senior tidak punya bisnis yang lain? Punya. Ya. Yang KPM-nya besar-besar, top 10 lah katakanlah. Apa mereka nggak punya bisnis lain? Punya, Bu. Mereka punya bisnis yang lain. Jadi artinya, bisnisnya adalah mengembangkan dana yang mereka dapat. Mungkin ada yang buka properti. Saya tahu lah ada KPM owner yang punya properti. Sampai punya tower apartemen yang banyak. Kemudian ada juga yang investasi di bisnis yang lain. Itu nggak ada masalah, no problem. Tetapi artinya yang saya ceritakan bisnis Prudential, ini mengakar sangat hebat. Even Anda mau keluar kemana-mana, ini pun tidak akan menjadi masalah. Why? Mungkin sekarang Anda latih dia, Anda didik dia. Nah, naturalnya di dalam sebuah bisnis ketika seseorang keluar dari Anda, ya lepas. Terlepas Anda sudah membuat dia pinter, terlepas dari Anda membuat fasilitas, itu selesai dengan dia keluar dari entitas bisnis Anda. Di Prudential, dia sudah bikin Anda pinter, Anda latih, Anda segala macam, kemudian Anda dampingi timnya, kemudian dia pindah, baik maupun tidak baik-baik, keluar dari Anda tetap dapat royalti dari dia. So, nggak ada masalah, teman-teman. Nggak ada masalah. Di Prudential, yang penting Anda tulus saja membantu orang yang Anda rekrut, membantu orang yang tim Anda, maka mau jadi apapun dia nanti, dia tetap akan menjadi, kalau istilah saya adalah fee earner untuk Anda. Menjadi seorang pengumpul income bagi diri Anda. Apalagi kalau orangnya baik-baik dengan Anda. Kalau orangnya baik-baik dengan Anda, pasti akan lebih bagus lagi. Ya, gitu. Iya, pasti Pak Rustam. Saya bilang selama masih Prudential, begitulah Prudential ya selesai. Gitu ya. Artinya, setelah kita bicara bisnis Prudential, ya seperti itu. Artinya selama masih dalam satu perusahaan yang sama, Anda masih mendapatkan income. Gitu ya, income yang sama. Oke, yuk sekarang gimana sih caranya agar kita mau step yang pertama adalah Anda belajar, Anda memantapkan diri Anda sendiri bahwa ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Bahwa ini adalah pilihan bagi Anda untuk menjalankan bisnis. Kalau Anda, sekali lagi catatan saya, kalau Anda mungkin tidak sepintar seorang dokter, ya, mungkin Anda tidak segigih seorang dokter yang berangkat pagi pulang pagi, gitu ya. Mungkin Anda tidak memiliki dana yang cukup untuk mengambil pendidikan profesi. Mungkin Anda tidak punya kemampuan untuk belajar dengan lebih intens, sudah. Baik dokter maupun lawyer, saya pikir sama untuk kalau masalah belajar, karena materi yang dia harus belajar itu luar biasa, banyaknya minta ampun, banyak banget ya. Dokter saya yakin bukunya pun tebel-tebel bahasa Inggris atau bahasa Latin. Lawyer pun juga sama, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, sama bahasa Arab. Ya, jadi artinya memang kita pun harus menguasai bahasa asing juga, baik lawyer maupun dokter saya pikir sama.
menguasai bahasa asing dan menguasai literatur-literatur yang apa namanya bejibun gitu. Seorang agen tidak perlu harus seperti itu. Bahkan bahasanya pun sangat sederhana. Bahasanya adalah hanya memahami konsep jenjang karir saja dan penjualan produk yang sederhana. Jadi secara tingkat kesulitan, dengan income yang sama, dengan waktu yang lebih cepat, agen asuransi bisa mengalahkan profesi yang lain. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sekarang kita akan belajar gimana sih cara kita meyakinkan orang lain ya dengan cara menggunakan tools-nya Voga. Saya akan share dengan menggunakan handphone ya. Karena dari handphone akan lebih mudah. Oke, yuk kita sekarang akan coba share. Kita akan share kalau misalnya kita mau mulai merekrut nih, mau merekrut orang. Merekrutnya itu bisa dengan cara macam-macam nih, teman-teman. Bisa dengan provokar atau bisa juga dengan yang namanya apa namanya soft recruit ya, atau recruit atau kita bisa menggunakan langsung tembak aja dia untuk jadi agen gitu ya. Nah, saya menggunakan materi yang ada di VIP member. Yang VIP member ya, Anda bisa pakai di sini. Anda bisa pakai autoscript. Saya pakai campuran ya, teman-teman ya. Campuran autoscript, Anda buka autoscript campuran, kemudian kita lihat script untuk rekrut. Nah, kita masuk ke rekrut, kemudian kita masuk ke menu rekrut dan ini ada 30 nih ya, ada 30 script yang bisa dipakai. Oh ya, teman-teman, sudah ada di grup Voga semua belum? Di sini ada yang sudah di grup Voga atau ada yang belum di grup Voga? Ada? Saya belum. Yuk join di grup Voga karena contohnya mau saya kirim ke situ. Caranya gimana, Pak? Bentar, saya kirim linknya sebentar ya Pak ya. Bentar dulu, ini masih ngehang. Pak Hejo, kayaknya terlalu cepat. Kliknya di mana pelan-pelan, Pak. Kayak ini nomor berapa kita klik? Bentar Pak. Bentar dulu nih. Malah handphone saya nge-hang lagi. Coba saya cari ya. Saya cari linknya untuk apa ini admin tolong dong cariin apa namanya link untuk itu untuk apa namanya untuk join di grup Voga. Ada teman-teman yang punya linknya, tolong dong ini laptop saya nge-hang nih. Aku sudah punya, tapi selanjutnya Pak Hejo mau klik apa, nomor berapa di sini? Bukan Pak, link untuk join di grup Pak. Bentar Pak, sabar Pak. Handphone saya nge-hang, laptop saya nge-hang ini, nggak bisa masuk ke notes. Kalau nggak salah namanya Bitly, coba saya pakai Bitly dulu ya. Saya ada nih Pak, coba kirim ke chat aja Pak. Ke chat, betul. Saya cari Bitly-nya dulu ya. Oh ini nih. Udah ketemu. Oke. Saya kirim. Nah, itu ada ini nih, ada apa namanya? Ada link di chat Zoom. Silakan Anda klik, nanti Anda bergabung ke situ. Ya, itu ada linknya. Ulangi lagi Kang Hejo. Iya, Pak, sebentar, Pak. Saya belum selesai, Pak. Boleh, Pak. Silakan ada di grup dulu. Nanti baru saya akan share. Jadi, teman-teman, klik lagi di chat, itu sudah ada link untuk masuk ke grup Voga Digital. Yang belum ada di grup silakan bergabung, yang sudah nggak usah. Tapi kalau klik nanti kan otomatis masuk ke situ. Oke, kalau membagikan ke timnya juga boleh. Jadi biar bisa latihan. Pak, itu harus VIP member ya Pak ya? Nggak juga Pak, saya cuma kasih contoh yang VIP Pak.
Oke. Karena dengan VIP lebih mudah, Pak. Ya, yuk kita mulai lagi. Jadi, saya akan share dari link VIP, karena itu sudah lengkap, ada skripnya segala macam. Untuk VIP, masuk ke VIP, Boga VIP, ya, silakan masuk ke Boga VIP. Nanti saya akan kasih contoh yang VIP sama nggak VIP ya. Untuk yang VIP, Anda klik yang auto script campuran nih, yang ini nih, yang ini ya, masuk. Nah, dari situ akan udah masuk tuh ke, nah, ini auto script. Jadi auto script ini apa sih? Auto script ini adalah begitu diklik bentuknya sudah script WA. Anda nggak usah bikin tulisan lagi. Sudah ada tulisannya, sudah ada linknya untuk meyakinkan. Nah, karena kita kan mau rekrut nih, mau branding, mau branding diri sekaligus untuk rekrut, bukan diri untuk jualan ya. Tapi ini branding diri untuk rekrut. Nah, masuknya ke sini nih, rekrut dan maintain. Misalnya apa? Misalnya kita mau merekrut orang yang apa sih? Konsep membeli waktu ya, nomor 19. Konsep membeli waktu. Kita mau, sekali lagi teman-teman, Voga tidak bisa menggantikan Anda 100%. Voga tuh hanya mengambil sedikit peran Anda ketika Anda sudah bertemu dengan seseorang atau Anda sudah memberikan prolog terlebih dahulu, baik bertemu maupun melalui chat. Setelah selesai, link ini dikirimkan untuk menguatkan lagi, membuat dia menjadi ada materi untuk dipelajari. Contoh, Anda bertemu dengan teman, dia karyawan, atau dokter, atau profesional, yang dia sebetulnya menginginkan suatu profesi atau suatu pekerjaan, suatu hal yang bisa memberikan income yang sama seperti yang dia alami, yang dia dapat hari ini, tapi dengan beban pekerjaan yang lebih rendah. Nah, kita bisa ngomong. Gue bisa kasih lu opportunity buat lu, kesempatan baru buat kamu bisa dapat income sama kayak kamu dan waktunya cepat, 5 tahun. Dan bebannya juga nggak berat. Nah, kita ambil contoh, misalnya nomor 19, konsep membeli waktu. Tik. Bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Ya. Tunggu sebentar, sampai muncul ada tulisan dan foto. Kemudian kita send, kemudian kita kirim. Klik. Ya. Kemudian kita taruh di grup. Nah, artinya kita sudah mulai sekali lagi teman-teman, materi ini dikirimkan kepada orang yang sudah Anda ceritakan sebelumnya. Jadi nggak sekonyong-konyong langsung kirim ke orang yang bahkan belum pernah ada komunikasi Anda kirim seperti ini. Bisa-bisa Anda diblok gitu ya. Jadi kepada orang saya ngobrol-ngobrol selesai baru Anda kirimkan link ini. Jadi ini saya bicara konsep membeli waktu ya. Kemudian jadi kita bisa ingin ngomong, mau gaji 2 digit nggak? Ya, 2 digit berarti kan di atas belasan gitu ya. Nah, kalau mau, ini gue ada opportunity. Karena kalau di dunia lain, di bisnis lain, untuk dapat 2 digit itu kamu harus bekerja lebih keras, lebih giat belajar, kemudian juga macam-macam lah ya, bla 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 bla. Nah, itu pun juga belum mesti dapat apa tidak. Kalau di sini udah pasti. Caranya apa? Caranya adalah kita punya cara yang namanya konsep membeli waktu. Caranya gimana? Nah, itu ada link, teman-teman. Begitu diklik linknya, maka kita akan connect ke sebuah kayak semacam IG story, ya, semacam IG story. Nah, IG story ini bercerita tentang konsep membeli waktu. Oke, ini, nah, seperti ini, konsep membeli waktu. Nah, kita lihat coba isinya. Nah, percepatan income. Nah, percepatan income adalah konsep membeli waktu bagaimana kalau menjadi Anda seorang agen asuransi punya income itu dalam hitungan tahun itu 2 kali lipat dari income sebelumnya, eksponensial gitu ya. Bahkan nggak cuma 2 kali lipat, bahkan bisa sampai 3 atau lebih dari itu ya. Bisa 6, 21 3 kali lipat, 21 45 2 kali lipat, 45 2 kali lipat, 78 1 3 kali lipat. Jadi kelipatannya luar biasa. Sementara karyawan udah ketaker nih. Karyawan ini ketakernya 20% per tahun. Ini pun udah luar biasa banget. Jarang-jarang ada karyawan gajinya naiknya 20% setiap tahun konsisten.
Pengalaman saya jadi karyawan sama 6 tahun sih kenaikan paling cuma 3%. Hanya untuk nutup inflasi aja. 3%, 4%, 5%, paling banter 10%. 20% itu udah luar biasa banget. Kemudian di sini ada percepatan income, flexible waktunya seperti apa. Kemudian, nah ini ada contoh ya, ada contoh apa namanya CPS gitu ya, bukti potong pajak. Anak muda umur 26 tahun, alumni perguruan tinggi Amerika Serikat, bergabung 2 tahun di Prudential, punya income berapa sekarang? 21 juta. Gitu ya. Oke. Kemudian anak muda 2 tahun perguruan tinggi, masih kuliah, punya income 35 juta. Oke. Kemudian anak muda juga 22 tahun, 4 tahun bergabung, jadi dia bergabung dari punya KTP langsung jadi agen asuransi dari Prudential, 4 tahun sudah jadi AD, income-nya sekarang udah 51 juta per bulan. Oke. Ini jadi contohnya contoh mahasiswa gitu ya, mahasiswa fresh graduate dan karyawan. Ini dosen tuh 211. Dia sudah 8 tahun. 8 tahun di Brussels 211 juta. Nah, kami mencari calon juara, ya, artinya kami mencari seorang pembalap. Sebetulnya mentalnya mental pembalap, cuma terjebak pada kendaraan yang salah. Artinya kalau Anda sehebat apapun, tapi kendaraannya keliru, kendaraannya salah, ya nggak bakal cepat. Anda jago banget, jago mengendarai kendaraan, tapi mobilnya masih Grand Max misalnya gitu ya. Ya, Grand Max gitu. Pasti akan kalah sama orang yang mengendarakan mobil cepat meskipun skill-nya mungkin di bawah Anda. So, Anda punya senjata. Senjatanya adalah kendaraan. Kendaraan ini yang bisa Anda tawarkan. Saya punya nih kendaraannya. Dan kamu punya skill-nya. Kenapa kita nggak sinergi? Kamu bergabung di kendaraan saya, sementara kamu pinjem pakai kendaraan saya. Nanti kalau sudah cukup waktunya, kamu akan saya kasih kendaraan kamu sendiri. Nah, dengan kata lain begitu dia AAD, dia sudah punya kendaraannya sendiri. Sementara pakai kendaraan saya gitu kan. Atau setelah kamu AD nanti kamu punya kendaraan sendiri. Sementara kamu pakai kendaraan saya, artinya kamu masih di bawah bimbingan saya. Saya akan membimbing kamu, menemani kamu join fieldwork, termasuk menemani join fieldwork bagi orang yang kamu rekrut. Setelah kamu punya kendaraan sendiri, kamu punya adik, kamu bisa ngatur kendaraan kamu sendiri. Mau secepat apapun kamu bisa. Artinya apa? Saya akan memberikan kendaraan untuk kamu, kendaraan hebat, untuk kamu yang orang hebat, yang memiliki impian yang besar, impian yang nyata, yang ingin diwujudkan. Gitu. Dan sekarang kamu terjebak di kendaraan yang sama. Nah, diharapkan dengan seperti ini, kamu bisa mencapai impian kamu dengan lebih cepat. Saya mau seorang pemenang, hubungi saya. Nah, more info, klik more info, maka akan connect kepada potensi. Kenapa sih karyawan itu tepat menjadi seorang pebisnis asuransi? Karena ya, kenapa sih karyawan? Karyawan itu punya banyak apa sih namanya skill sebetulnya. Karena saya yakin karyawan kan pasti akan punya kemampuan manajerial ya, diajari manajerial oleh perusahaannya. Jadi dia sebetulnya secara manajerial sudah punya skill, cuma dia belum punya mental seorang pebisnis. So di Prudential dia diajarin menjadi seorang pebisnis. Mentalnya harus di-switch dari mental karyawan dari mental pebisnis. Bayangin, kalau mentalnya mental pebisnis, tetapi aktivitasnya seperti karyawan, itu saya yakin luar biasa, ya. Karena karyawan kan pasti kerja mati-matian. Karena apa? Kalau nggak gajinya hilang, gitu kan? Mati-matian. Nah, jadi ini bisa dikombinasikan. Aktivitas karyawan tapi mentalnya pebisnis. Jangan aktivitasnya pebisnis, mentalnya karyawan. Bangunnya siang, segala macam repot. Ya, jadi ini adalah dan ini bisa dibuka oleh orang yang Anda rekrut ya. Link ini bisa dibuka oleh orang yang Anda rekrut. Kemudian di bawah daya tarik sih kalau bisa asuransi dari seorang karyawan. Ini profesional job, tidak perlu pengalaman kerja. Bahkan fresh graduate pun bisa bergabung. Waktu fleksibel, artinya bisa di sela-sela pekerjaan Anda saat ini. Ya, Anda bisa memilih. Kemudian ada sistem yang bagus dan juga ada income-nya fair. Yang menjadi masalah bagi seorang karyawan adalah fair. Keadilan. Gaji gua lebih rendah dari orang yang baru bergabung. Gajinya 2 kali lipat gua loh dia. Nah, kadang-kadang suka seperti itu. Padahal dia nggak lebih pintar dari gua. Nah, di Prudential fair. Kamu kerjanya tempe, dapatnya tempe. Kamu kerjanya daging, dapatnya daging. Gitu ya, intinya seperti itu ya. Oke, kemudian dari sini ada jenjang karir, tapi jenjang karir yang sederhana. Sederhana banget, sama kayak tadi, sederhana banget. Jadi cuma 200 juta, 5, 200. Ini asumsinya semua 30% ya.
nggak bisa milih asumsi 30% semua, paling nggak ada bayangan. Jadi kalau kita bisa membandingkan, kalau misalnya kamu nggak usah rekrut, ya nggak usah jualan, tapi kamu punya 5 orang, itu bisa juga kok promosi kok. Artinya kalau kamu misalnya gue nggak bisa prospek, ya sudah nggak apa-apa, kamu join aja dulu, habis itu kamu rekrut teman-teman kamu 25 orang, biar teman-teman kamu yang jualan, bisa kok kamu promosi. Nah, kita bisa ngomong seperti itu ya, misal. Tapi lebih bagus kalau kamu jualan. Kenapa? Dengan kamu jualan 200 juta API, kamu punya modal. Kamu punya modal. Tuh, punya modal. Modal apa? Modal dapat 7 juta per bulan. Paling nggak buat nambah-nambahin kamu. Untuk apa? Untuk hangout, untuk rekrut gitu ya. Modal. Soalnya kalau kamu nggak ini kan, kamu hanya mengandalkan income kamu sebagai karyawan. Gitu kan. Oke, kemudian di bawah juga, apa sih yang bisa kamu dapatkan dalam waktu 5 tahun? Bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, bisa beli mobil sendiri. Nah, kadang-kadang ini daya tarik nih bagi seorang karyawan. Karena karyawan yang masih 5 tahun, saya yakin untuk beli mobil juga berat. Gitu ya. Paling motor lah ya. Kok bisa beli mobil? Apalagi mobilnya mereknya BMW gitu kan. Pasti berbeda. Kemudian juga bisa beli rumah sendiri. Rumah adalah sesuatu yang mungkin berat bagi seorang karyawan gitu ya. Paling dia hanya ngontrak. Mungkin setelah dia menikah baru dia beli rumah. Tapi sebelum dia, kenapa menikah? Karena double income. Income dengan istrinya baru dia beli rumah. Kalau belum, saya yakin pasti akan berat. Kemudian dia bisa apa lagi? Pembuktian diri. Ya kadang-kadang ada beberapa karyawan yang untuk membuktikan keberhasilan itu masih agak sulit. Kemudian apa lagi? Financial freedom, time freedom. Nah, ini mungkin agak sulit untuk dipahami seorang karyawan apa sih dimaksud dengan financial freedom, time freedom. Tapi kalau misalnya bisa jalan-jalan, bisa beli rumah, beli mobil, itu lebih mudah dibayangkan oleh seorang karyawan. Apa yang bisa kita berikan? Training, coaching, mentoring, kemudian join fieldwork, kita akan temenin kamu. Kemudian juga ada kontesnya biasanya dapatnya duit lagi gitu kan, emas, seminar dan semuanya gratis. Artinya kamu akan mendapatkan semuanya. So, call me kalau kamu tertarik. Ya, ini adalah salah satu cara teman-teman. Cara untuk merekrut apa namanya, orang-orang yang basisnya adalah karyawan atau basisnya adalah seorang apa namanya, seorang profesional di awal-awal gitu ya. Kita bisa merekrut ke situ. Jadi ini adalah cara untuk merekrut yang bisa Anda pakai gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya bukan VIP member nih, gimana caranya? Gini teman-teman, kalau bukan VIP member, caranya Anda masuk ke Voga Passport, Anda pasti udah dapat Voga Passport ya. Nah, ini yang di Voga Passport nih. Kalau VIP member, Voga Passport udah saya taruh di sini. Jadi enak, nggak usah buka-buka linknya banyak. Cukup satu link aja. Nah, ini Voga Passport. Saya yakin semua member Voga udah dapat nih. Nah, misalnya apa, kita mau merekrut apa nih karyawan ya. Kita bisa juga ngirim misalnya story ini ya, story misalnya apa? Apa ya? Ini boleh juga nih. Percepatan income ada juga tuh nomor 11 ya. Klik coba. Klik ini ya. Percepatan income. Nah, cuma bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini VIP member dan VIP bisa buka nih, bisa buka ya, bisa buka. Sama kan? Mirip-mirip kayak tadi kan? Marah kan mirip tadi. Jadi ini link ini kita kirimkan. Caranya adalah linknya kita copy linknya, kemudian kita masuk ke nomor WA, misalnya nomor WA ini ya, kita kirimkan. Paste. Nah, kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar sampai muncul tulisan sama nama kita, kemudian kirimkan. Send. Nah, ini bedanya. VIP dan non-VIP. Kalau VIP sudah ada skripnya di atas, kalau non-VIP cuma linknya doang. Artinya Anda harus menulis sendiri. Jadi, untuk menulis sendiri Anda bisa contoh, bro, gua kirimin yang tadi gua jelasin. Pokoknya, lu pasti sukses di Pro. Karena gue tahu banget lu. Klik link ini ya. Misalnya gitu ya. Nah, ini bedanya VIP dan non-VIP. Kalau non-VIP kita harus kreatif ngetik dulu ya. Misalnya gitu ya. Ini Jena. Kirim. Nah, oh ya, tadi salah. Kita ke sini. Kemudian
Tobi. Jadi paste. Nah, ini kasih. Nah, jadi Anda harus rajin-rajin nih. Kalau Anda non VIP Anda harus rajin-rajin, rajin-rajin ngetik dan nulis. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, linknya mirip-mirip. Nah, artinya non VIP pun bisa buka, yang VIP juga bisa buka. Ini ya, kalau yang VIP buka ini juga bisa. Percepatan income sama juga kayak tadi gitu kan. Gitu ya. Nah, ini ada asumsi seperti itu. Ya, sama juga. Silakan. Banyak cara Anda bisa pakai, gitu ya. Jadi baik VIP non VIP bisa. Plus yang lain Anda bisa pakai tools yang lain. Jadi intinya ini bisa Anda pakai untuk memulai orang melakukan apa namanya, mulai connect dengan bisnis Prudential yang Anda apa namanya, Anda jelaskan ke dia. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Saya minum dulu ya. Kalau belum member VIP, mau VIP gimana, Pak? Kalau belum member VIP, Anda hubungi Fogadmin. Nanti akan dibantu. Jadi gini, Bapak sekarang member apa? Reguler ya? Ya, Oke. Member reguler kan setiap periode tertentu Bapak harus perpanjang ya? Mau ya tahunan. setahun sekali kan, Ada dua, Pak. Mau tahunan sama 6 bulanan nih. Nih, jadi, tahunan. oke, tahunan. Berarti tahun depan Bapak harus perpanjang kan? Misalnya Bapak jatuh temponya bulan apa? Misalnya bulan Maret, misalnya gitu ya. Misal bulan Maret. Jadi nanti Maret depan, Bapak harus perpanjang nih bulan Maret. Bulan Maret besok Bapak harus perpanjang 550.000 misalnya 1 bulan. Kayak 1 tahun. Oke. Nah, kalau Bapak jadi VIP member hari ini, Bapak bayar ke kami untuk setup. Karena kita harus setup 369 script WA di akun Bapak. 369 script itu bukan sedikit loh Pak, banyak sekali loh Pak. Kayak tadi, script model kayak tadi 369 ke akun Bapak. Nah, biaya setupnya adalah 650.000 sekali saja. Sekali saja. Nah, nanti bulan Maret tahun depan Bapak perpanjang yang regulernya saja. Begitu Bapak perpanjang regulernya, otomatis benefit VIP-nya nempel, Pak. Tidak habis. Jadi setup VIP itu cuma sekali saja seumur hidup. Jadi bayar sekali saja, setup, kemudian nanti kami tempelkan di benefit reguler Bapak. Nah, nanti setiap jatuh tempo Bapak perpanjang aja regulernya seperti biasa, Pak. Oh gitu, bukan waktu itu ingat saya kalau member VIP member biasa biayanya beda. Sama, Pak. Bedanya hanya di ada tambah lagi biaya registrasi VIP, Pak. Sama, Pak. Gitu. Jadi setiap tahun Bapak cuma tinggal maintain biaya regulernya saja. Perpanjang aja regulernya, otomatis benefit VIP-nya nempel, Pak. Nggak akan hilang. Oke. Tapi sekali Bapak tidak perpanjang, maka semuanya akan kami matikan. Baik reguler maupun VIP-nya mati, Pak. Biasanya kalau kayak gitu di reminder nggak Pak? Kalau Pasti, kita Pak. Sebulan sebelumnya, sama beberapa hari sebelumnya. Plus hari H juga kita ingetin. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya udah lewat nih, misalnya temponya Bapak sekarang misalnya tanggal 3 gitu, sekarang tanggal 5 gitu. Kita baru karena untuk mematikan kami tidak otomatis, Pak, masih manual kami lakukan. Jadi tanggal 5 kita lihat, oh kemarin tanggal 3 jatuh tempo. Kita nggak langsung tutup hari ini, Pak. Kita ingetin lagi. Pak, Bapak udah habis kemarin tanggal 3. Tolong perpanjang hari ini. Kalau Bapak hari ini nggak perpanjang, ya kita matikan. Gitu loh, Pak. Jadi dia jangan khawatir, Pak. Mematikannya kami nggak langsung mati, enggak. Karena kami masih melakukannya secara manual. Gitu ya. Jadi kalau mau jadi VIP cuma sekali aja bayarnya ya. Tapi yang reguler perpanjang setiap periode tertentu. Mau 6 bulan sekali, kayak setahun sekali, terserah. Tapi VIP-nya cuma sekali aja, nanti kita tempelin, Pak. Gitu ya. Nah, setelah itu perpanjangan. Nah, yang jadi masalah begini, Pak. Ada beberapa anggota VIP yang pas jatuh tempo kita sudah ingatkan sampai 5 kali, tidak perpanjang. Kemudian 1 minggu, 2 minggu kemudian, dia baru balas, oke, saya bayar sekarang. Kita akan cas 2 kali, Pak. Aktivasi dan registrasi VIP bayar lagi. Karena apa? Begitu kita matiin semuanya, Pak. Kalau diaktifin lagi, kita setup lagi, Pak. Jadi pekerjaannya pun sama. Jadi jangan sampai yang VIP itu lewat. Karena kalau lewat, ruginya 2 kali gitu loh, Pak. Itu sih, ya. Oke, makasih infonya, Pak. Thank you, Pak Andi. Hubungi Fogadmin aja, Pak Andi, kalau mau upgrade. Ya, oke. Siap. Selain atau benefit lain, Pak Tony, untuk VIP kita lihat ya, benefitnya apa aja ya. Saya akan tunjuk yang VIP.
VIP benefitnya selain AutoScript adalah linknya beda, Pak. Jadi ini di sini ada, kalau Anda lihat, ini adalah benefit reguler, Pak. Buka paspor semua member punya. Yang tidak punya oleh member adalah ini, Pak, special link. Special link enggak reguler nggak punya. Kalau kita lihat apa sih reguler ini, kalau kita klik, maka link ini tidak dimiliki oleh para reguler. Ini warnanya biru gitu ya. Ini nggak ada nih. Contoh misalnya apa? Survei penyakit kritis, misalnya gitu ya. Ini kayak market survei. Nah, ini nggak ada nih. Di reguler tuh nggak ada. Nah, jadi ini hanya dimiliki oleh para VIP. Jadi ini kita bisa kayak bikin survei penyakit kritis yang kita kirimkan ke prospek. Jadi misalnya kenalan, bro, gua sekarang lagi mau bikin survei nih. Tolong ya, saya kirim ya ininya ya. Saya kirim ininya ya. Saya kirim linknya ya, biar teman-teman tahu kayak apa sih survei penyakit kritis itu. Saya kirim ke ini ya. Oke. Nanti yang jawab buka admin ya Pak Andito. Maaf. Silakan Anda buka. Itu ada survei penyakit kritis ya. Kita coba buka lagi sekali lagi penyakit kritisnya, kita buka. Nah, ini tidak ada dimiliki oleh member reguler, hanya dimiliki oleh VIP. Nah, artinya adalah satu AutoScript 369 plus ada tambahan link-link khusus kayak gini ya. Silakan. Ini nggak bakal bisa dibuka oleh para reguler. Diganti namanya reguler pun nggak bakal kebuka ya. Jadi ini bisa pakai, artinya ini bisa dipakai untuk apa sih? Tambahan ya, nambahin orang untuk apa sih? Alasan untuk berkomunikasi lah, intinya seperti itu. Jadi kalau saya next terus ya sampai terakhir, nanti masuknya terakhir ke WA Anda, masuknya ke situ. Oke, kemudian ada apa lagi nih kalau VIP member, misalnya kita masuk ke apa namanya script ya, special link. Misalnya tentang sorry. Nanti yang lain. Ini yang lain nih, financial planning nih. Nggak akan bisa dibuka oleh para ini. Contoh, perbandingan PPH Plus Pro dan PSS Plus Pro ya. Kita lihat coba, klik. Kita buka. Di situ ada kita bandingkan dua produk. PPH Plus Pro sama PSS Plus Pro. Misalnya Asia, orang umur 36 tahun, laki-laki bulanan. Tuh bedanya, Bu. Yang satu 2,3, yang satu 1 juta. Ya. Manfaatnya sama, cuma preminya bisa beda banget. Jadi orang bisa menentukan, saya mau pilih mana ya, PPH Plus Pro atau PSS Plus Pro, misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian apa misalnya paket, ada satu keluarga mau beli PSS Plus Pro, kita mau bikin paket, oh ini bagusnya dibuka di laptop ya. Nanti buka di laptop. Terus paket 3-in-1, tradisional, konvensional. Misalnya orang mau beli paket tradisional semua, tapi 3-in-1. Belinya apa? PSS Plus Pro, pewarisan sama PCB 88. Ini langsung preminya total nih 7,4. 3 polis tadi. 3 polis, 1 ilustrasi gitu loh. Nah, kita bisa seperti itu. Misalnya 3-in-1 tradisional syariah. Ini contohnya dibuka di laptop ya. Jadi Anda bisa buka juga pakai laptop. Kalau saya pakai laptop ya, saya buka pakai laptop, berarti saya masuk ke Firefox. Oke, ini tampilan kalau VIP kalau pakai laptop seperti ini. Kita masuk yang financial planning. Kita lihat ya, tadi paket ini, tadi kan bisa dibuka di laptop. Nah, kita bisa bikin ilustrasi untuk 10 orang sekaligus. Nanti akan muncul misalnya usianya 8 tahun, jenis kelamin berlaki-laki, plannya misalnya ini, tidak jenis konvensional. Plannya otomatis muncul. Dan yang kedua misalnya 22 tahun, perempuan, opsinya misalnya full pay, iya, syariah tuh. Jadi lebih mudah untuk membuat simulasi, misalnya mau tahunan, udah otomatis muncul. Jadi ini bisa kita misalnya Anda punya nasabah yang banyak gitu ya, ini bisa langsung jadi bisa bikin seperti itu.
Atau misalnya Anda mau apa lagi? Misalnya mau bikin balik lagi deh ke salah. Balik lagi ke VIP ya. Nah, satu lagi yang nggak ada di sana adalah ini perhitungan waris. Ini bukan perhitungan waris sebetulnya, bukan simulasi bagian waris, tapi hak waris. Tadinya ada di aplikasi nih, sekarang sudah saya pindahin ya Islam gitu ya. Yang meninggal siapa? Laki-laki gitu ya. Oke, istri masih ada nggak? Ya. Punya anak nggak? Punya. Punya ayah masih hidup nggak? Iya. Ibu masih hidup nggak? Masih. Nah, bagiannya tuh istri 1/8, ibu 1/8. Nah, ini ketentuannya seperti ini. Ya, ini bisa jadi buat Anda main-main dengan prospek Anda untuk menghitung-hitung sendiri. Lalu seperti itu. Jadi banyak banget Pak, benefitnya untuk VIP itu banyak banget. Saya pikir dengan harga 650.000 hanya sekali itu worth it banget. Worth it banget. Let's say 5 tahun aja, setahun cuma 100.000 loh. 100 lebih sedikit gitu ya. Gitu Pak. Jadi ini salah satu benefit untuk VIP. Gitu Pak Tony. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau umur, sekali lagi Prudential kan menganut umur ulang tahun yang akan datang ya. Ya pakainya itu, asumsinya selalu sama. Asumsi usia di Voga selalu sama dengan asumsi usia di Proforce. Usia ulang tahun berikut. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti sudah selesai. Jadi intinya, Satu Pak, pertanyaan Pak, satu. ya Sorry. Pak, Iya, Pak, itu kalau saya ngambil yang priority sekarang atau VIP tadi, ya itu nanti umpama saya pengen belajar dari tutorialnya ada juga ya Pak untuk ada masuk Pak. hal-hal bisa ya? Saya lihat nih ya, saya buka di VIP-nya ya. Saya masuk ke VIP nih misalnya. Bentar. Mana sih? Jadi tutorial VIP juga ada sendiri Pak. Ini Pak, di bawah kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, belum kelihatan ya. Agak ngeheng ya. Ini Pak, tutorial Pak, yang paling bawah nih Pak. Oke. Bawah Oke, kanan. Pak, perhitungan waris yang Bapak tulis itu sesuai hukum negara ya Pak ya? Hah? Hukum negara? Bukan hukum negara Pak, hukum Islam Pak. Oh, pakainya hukum Islam ya? Ada dua Pak, ada dua. Sorry, ini tutorialnya ya, tutorial untuk VIP. Ya. Jadi marketing Ya, segala oke. macam jangan Bapak ikutin. Kalau kita balik lagi ke waris ya, saya mau balik ke waris lagi nih, bentar nih. Ada dua Pak, Islam dan Perdata Pak. Oke. Ya, jadi Jadi kalau tinggal misalnya, pilih dia mengikut yang mana ya Pak ya? ya misalnya Bapak nih, misalnya contoh ya, contoh, saya mau pakai handphone aja deh, contoh. Saya misalnya Bapak mau lagi ketemu prospek nih. Tujuannya apa sih? Bapak kan lagi mau jualan Puranugrah nih misalnya ya, atau jualan mau Cinta nih gitu. Pada orang yang Iya. istri yang dia tahu suaminya punya istri banyak tuh. Ya. Oke. Kita ngomong, "Bu, udah tahu nggak hukum waris Islam kayak apa?" Tahu lah. Istri dapat berapa? Istri dapat berapa sih? Nah, saya punya nih Pak, Ibu. Ya, dia suruh ngitung aja nih perhitungan waris gitu ya. Terus, nah, pakai waris Islam ya Bu. Dia suruh ngeklik-ngeklik sendiri aja. Dia suruh ngeklik sendiri. Jadi pewaris artinya orang meninggal ya, yang meninggal laki-laki. Klik laki-laki. Kemudian istri masih hidup? Ya. Istrinya lebih dari satu? Ya nanti gampang. Istri masih hidup? Ya. Kemudian punya anak nggak? Punya. Ayah dari si yang meninggal masih hidup nggak? Masih. Ibu yang masih hidup nggak? Ibunya dari yang meninggal? Masih. Artinya mertua masih lengkap. Tuh bagiannya. Istri 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6, sisanya untuk anak. Kak, kasih tahu ke istrinya, Kak, istri itu nggak cuma istri loh, tapi istri atau istri-istri. Jadi kalau istrinya 2, 1/8 dibagi 2, 1/16. Kalau istrinya 3, berarti 1/8 dibagi 3, 1/24. Istrinya 4, berarti 1/8 dibagi 4, 1/32. Kakak rela berbagi sama istri-istri yang lain. Nah, oleh karena itu, yuk beli polis asuransi jiwa. Karena biar bisa menambah bagian kakak yang cuma 1/32 tadi, atau 1/24 tadi. Gitu loh, Pak. Ini untuk ngobrol, untuk ngobrolan aja biar membuat dia menjadi lebih terbuka lagi.
gitu kan. Betul, Ini betul, Pak. Betul. bukannya lagi mau ngakalin, nggak mau ngakalin. Justru kita memberikan dia ruang dan peluang untuk mengamankan dirinya di masa akan datang gitu loh. Jadi kalau misalnya dia diem-diem baik, ya nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi artinya, nah, ini sedikit melenceng ya, sedikit pada teori selling gitu ya. Jualan asuransi ada empat cara nih jualan asuransi. Pertama adalah rasa sakit. Anda kulik rasa sakit, Pak. Artinya kalau kamu tidak beli polis asuransi jiwa, kamu akan merasakan sakit di masa yang akan datang. Contoh kayak tadi, kamu tahu dengan bahasa yang agak sedikit kasar gitu ya, atau straight to the point. Kamu tahu suami kamu punya istri lagi, atau mungkin kamu tahu suami kamu suka kemana-mana dan bisa jadi dia punya istri yang lain lagi. Kamu tahu suatu saat pasti akan muncul potensi akan konflik di diri kamu dan keluarga kamu. Tapi kalau kamu tahu dan kamu tidak melakukan apa-apa, kamu bayangkan rasa sakit seperti apa yang akan kamu alami nanti. Ketika kamu digugat kanan kiri, diserang kanan kiri, di segala macam, dan kamu harus menghadapi sendirian. Kamu harus menghadapi istri-istri suamimu yang lain. Dan yang pasti, kamu harus menghadapi mertua kamu. Kamu akur nggak sama mertua kamu? Kalau kamu akur, fine, nggak ada masalah. Kalau kamu nggak akur, perhatikan rasa sakit yang akan kamu hadapi. Jadi, rasa sakit. Rasa sakit yang akan dialami. Biasanya dialami oleh orang yang mengalami ketergantungan finansial. Yang kedua adalah rasa sayang. Rasa sayang artinya kita harus ngomong pada orang yang akan meninggalkan keluarganya. Seberapa sayang kamu sih kepada istrimu, seberapa sayang kamu kepada anakmu, seberapa sayang kamu kepada ibumu, seberapa sayang kamu kepada keluargamu, keluarga besar kamu, dan seberapa sayang kamu kepada istri-istrimu. Kalau kamu sayang kepada mereka dan kamu tidak ingin di antara mereka saling berantem, yuk persiapkan dari sekarang. Mungkin asetmu yang sekarang agak sulit nantinya diberikan. Contoh, seorang suami yang memiliki istri siri, dia harusnya tahu istri siri tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta waris. Iya kan? Nah, caranya bagaimana agar istrinya dia mendapatkan harta waris yang lain? Artinya harus ada cukup rasa sayang yang dia miliki. Menyayangi istri pertama, menyayangi istri yang kedua, dan ada komunikasi. Jadi rasa sayang ini adalah ada upaya bagaimana mereka, si suami ini, mengumpulkan keluarganya dalam sebuah kebersamaan sebelum dia mati. Jangan sampai dia mati malah istrinya cakar-cakaran. Rasa sayang. Rasa cinta. Seberapa besar sih cinta kamu kepada anakmu? Karena dalam hukum waris Islam, anak perempuan dapatnya 1 bagian, anak laki-laki dapatnya 2 bagian. Nah, seberapa cintamu? Hukum adat Bali misalnya, anak perempuan tidak dapat harta waris. Istri juga nggak dapat harta waris. Cinta kamu ke istrimu seberapa besar? Cinta kamu kepada istrimu itu seberapa banyak, seberapa besar? Apakah cintamu hanya sepanjang kamu hidup, atau cintamu adalah selama mereka hidup? Kalau cintamu selama kamu hidup, ya sudah, kamu mati selesai. Masalah yang masih hidup urusannya mereka. Tapi kalau cinta kamu kepada mereka adalah besar sekali, sepanjang mereka masih hidup, yuk lakukan sesuatu. Jangan cuma menyerahkan semuanya kepada mereka yang masih hidup. Kamu yang bikin masalah, kamu juga harus menyelesaikan. Seberapa besar cintamu kepada mereka. Ya, rasa sakit, rasa sayang, dan rasa cinta. Yang terakhir adalah logika. Kamu bisa aja meninggalkan warisan berbentuk uang, berbentuk aset, berbentuk segala macam kepada ahli warismu. Bisa banget. Kamu ingin memberikan mereka masing-masing 100 juta, so kamu harus mempersiapkan senilai 100 juta kali total. 5 orang 100 juta, artinya kamu harus mempersiapkan uang sebesar 500 juta kepada mereka. Tetapi bayangkan kalau kamu harus meninggalkan aset 500 juta dan kamu belum punya uang 500 juta. Cukup hanya 10%-nya saja, 50 juta saja. 50 jutanya itu kamu belikan 5 polis, ya, kepada 5 orang itu, nanti ketika kamu nggak ada, masing-masing dapat berapa? 100 juta. Jadi, harga perolehan di polis asuransi jiwa itu jauh lebih murah dibanding aset aslinya, aset realnya. Dan polis asuransi jiwa adalah satu-satunya instrumen yang harga perolehannya itu lebih murah daripada aset aslinya. Pada hubungannya dengan waktu ya. Memang kita beli rumah harga 100 juta hari ini, 20 tahun yang akan datang bisa menjadi 2 miliar. Betul. Tapi kan ada waktu, 20 tahun yang harus diakumulasikan. Sementara polis asuransi jiwa, baru bayar sekali 1 juta, habis bayar nanti pulang kecelakaan meninggal dunia, besok langsung dapat loh 2 miliar. Artinya apa?
harga perolehannya cuma 1 juta. Tetapi aset real yang diterima oleh ANSJ adalah 2 miliar. So, polis asuransi jiwa adalah satu-satunya instrumen keuangan yang harga perolehannya lebih murah. Lu gunakan logika hitung-hitungan. Ya. Even bayarnya full 20 tahun, atau bayarnya full 10 tahun seperti Percinta, tetap lebih murah kok daripada apa namanya harga realnya nanti dapat ketika Anda meninggal dunia. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara untuk kita menjual asuransi dengan 4 cara. Nah, 4 cara ini harus Anda gunakan. Nah, skrip di VIP tadi bisa Anda gunakan untuk menggali rasa cinta, rasa sayang, rasa sakit, dan termasuk hitung-hitungan logika. Gitu, Pak. Ya. Oke. Pak, pertanyaannya begini Pak, satu lagi Pak. Kalau tadi Bapak katakan bahwa umpama kita nih buat polis gitu Pak ya, contoh warisan, ambil contoh aja 10 miliar. Lalu saya assign ke istri 20%, ke anak 40%, ke anak lagi 40%. Itu sudah pasti, walaupun itu menyalahi hukum perdata ataupun hukum Islam, itu bisa digugat nggak Pak? Menyalahinya di mana? Menyalahinya di mana? Jadi seumpama kalau tadi Bapak, saya ambil contoh aja sih Pak. Setahu saya kalau kita bicara hukum perdata, kalau seorang suami meninggal, ibu itu mendapat kurang lebih 66%. Gitu. Kalau anak itu kan mendapat kurang lebih masing-masing jatuhnya ya di 16-17% masing-masing. Gitu. Tapi kalau seumpama kita buat di dalam polisnya itu ibu hanya kita kasih 20%, sisanya untuk anak, apakah polis tersebut bisa digugat oleh keluarga? Oke. Gitu. Pertanyaan Bapak ada 3 nih. Ya. Yang satu, bagian waris. Pak, sebutin ke saya, dasar hukumnya apa? Istri dapatnya itu 60%, anak 17%. Dasar hukumnya apa? Itu ada di hukum perdata, Pak. Saya terus terang sedang urus proses waris karena kebetulan mertua saya meninggal. Jadi waktu kita urus semua, mereka katakan karena kita Kristen mengikuti hukum perdatanya, jadi pertama kali 50% buat ibu, lalu dari 50% yang ada dibagi 3, ibu dan kedua anak. Pak, dalam kasus Bapak, itu bukan harta waris yang 50%. Karena namanya harta waris adalah setengah dari harta bersama. Jadi setengah harta bersama disisihkan dulu. Jadi 50% itu bukan harta waris, Bu, Pak. Tapi 50% adalah memang harta ibu Anda. Ya, Oke. itu harta ibu Anda. Jadi itu bukan harta waris. Nah, yang harta waris adalah 50% dari harta bersama. Nah, sisanya 50% itu dibagi rata dari semua ahli waris. Ahli warisnya berapa? 3 kan? Iya. Nah, 50 dibagi 3 berapa? Masing-masing ya tadi Pak, kurang lebih 15-16%. Iya, jadi hukumnya seperti itu. Jadi yang 50% itu bukan harta waris, Pak. Karena harta bersama itu ada namanya 50% bagian ayah, 50% bagian istri atau ibu. Begitu si ayah meninggal, yang jadi harta waris adalah 50% dari harta bersama. Yang 50% itu adalah milik ibu, bukan waris. Tapi milik memang milik ibu Anda. Jadi satu, itu aturan hukum perdata seperti itu ya. Oke, satu. Yang kedua, apakah ini menyalahi hukum perdata tidak? Oke, pertanyaan saya akan jawab. Apakah Bapak yakin bahwa polis asuransi jiwa adalah harta waris? Bukannya itu salah warisan, Pak, memang. Ayo jawab. Apakah polis adalah waris? Ada yang bisa menjawab? Polis itu harta waris bukan? Bukan. Penerima manfaat. Tergantung. Polis itu bisa jadi harta waris, bisa bukan menjadi harta waris. Tergantung dari siapa pemegang polisnya, tergantung dari jenis polisnya, dan tergantung juga pada saat pencairannya seperti apa. Banyak faktor, Pak. Banyak faktor. Asumsi semuanya baik-baik saja, semuanya masih hidup, dan asumsi polis adalah polis konvensional. Saya hanya mengatakan bahwa polis asuransi jiwa konvensional bukan harta waris, Pak. Jadi mau 100% UP-nya dikasihkan ke anak, boleh. 100% diberikan kepada istri, boleh. 100% diberikan kepada anak nomor 2, boleh. Itu tidak melanggar yang namanya legitimate porsi, tidak melanggar yang namanya hukum waris. Kenapa? Karena polis asuransi jiwa konvensional bukan harta waris. Itu ya, Jadi Pak, tidak akan overlapping ya, Pak ya?
Iya, karena bukan harta waris, bagaimana mau overlapping, Pak? Karena jenisnya udah beda. Gitu. Nggak, karena khawatir kan kalau ada sesuatu seperti itu, eh, ayah meninggal, anak itu kan segala sesuatu yang ditinggalkan adalah menjadi harta waris. Konsepnya berpikirnya saya sih seperti itu. Sekarang Apapun yang pertanyaan saya, ditinggalkan itu harta waris. iya Gitu. betul. Pertanyaan saya, apakah polis itu milik si ayah? Iya, milik si ayah, polisnya. Betul. Yakin. Iya, karena yang buat si ayah mungkin. Pemegang polisnya kalau istri? Kalau pemegang polisnya istri, ya orang, ya kalau saya bicara secara umum sih ya. Oh enggak, jangan secara Eh, umum, Pak. Jangan secara umum, Pak. Anda nggak bisa ah, mengeneralisir secara umum. Karena polis bukan harta waris dan polis bukan aset. So, polis bukan harta waris, Pak. Kalau Bapak mengatakan polis adalah aset, pertanyaan saya, kalau aset dicantumkan di mana dalam laporan pajak? saya dilaporin loh Pak, pajak harus diminta. Laporan Iya. pajak saya ada. Pertanyaan saya di bagian apa? Wah, saya nggak notice Pak, orang saya yang buatin Pak. Satu. Saya Yang ada kedua, orang pajak dia yang urus. apakah yakin polis itu pasti akan cair? Eh, Sekarang les, besok mati, cair nggak? ya kalau sekarang labs nggak cair Pak besok Pak. Oh, kalau nggak cair, laporan di pajaknya jadi apa? Hmm. Asetnya hilang loh, Pak. Jadi dia nggak akan masuk ke dalam aset itu ya, bukan aset ya. Polis bukan aset, Pak. Karena bukan aset, tidak perlu dilaporin laporan pajak. Ya, itu yang harus pahami, Nah Pak. tapi kenapa laporan pajak minta ya Pak ya? Dia tanya sama Tanya polis orang saya. pajak, Pak. Tanya orang pajak, dan tanya orang hukum. Orang hukum bilang, bukan, Pak. Bukan aset. Dia minta loh semua-muanya loh. Pak, kalau mau curhat sama saya, nanti konsultasi khusus ya, Pak. Saya cas secara profesional, Pak. Oke? Gitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya mengatakan di sini sisinya sisi voga, Pak, ya, bukan hukum. Kalau hukum nanti bicara dengan saya sebagai seorang advokat, Pak, ya. Saya kasih solusinya, Ya. Pak. Jadi gini teman-teman ya, untuk jualan polis caranya tadi empat hal tadi. Nah, itu bisa untuk cara perhitungan seperti itu dengan hak waris apa segala macam. Apakah polis nanti orang mau beli atau tidak tergantung. Apakah dia kena nggak dirasa sakitnya, kena nggak dirasa sayangnya, kena nggak di hitung-hitungan logikanya. Kalau dia kena, jalan. Kalau nggak kena, ya nggak akan jalan kan. Artinya balik lagi kepada upaya untuk mulai mendekatkan lagi dengan situasi yang mendekati, yang nempel dengan dia apa, lagi dia apa dia. Nah, ke situ. Nah, Voga sudah menyiapkan ada 369 skrip yang bisa Anda pakai. Oke, ya Pak Seki. Ya, Kang Hejo, Yes. tadi disebutkan akan sebagai profesional, sebagai advokat. Apakah ada tarif khusus buat member Voga untuk ketemu Kang Hejo? Kan kalau udah profesional kan udah pasti ada pasang tarif, Pak. Gampang lah Pak, karena di advokat itu tidak tarifnya nggak pasti kayak notaris ya. Notaris kan 2%, 1% gitu ya, 1,5% gitu kalau notaris. Atau bank juga pasti nih, misalnya provisi 0,5% gitu kan. Kalau advokat kan nggak ada. Advokat kan sebenarnya tergantung kesepakatan. Gampang lah kalau maksudnya gampang, tinggal japri saya gini-gini, berapa nanti saya ngomong sekian, ada nawar, ketemu lah, angka ketemu di tengah. Nggak kayak dokter, langsung terdodorin, 300.000 gitu kan, 100.000, 500.000. Kalau advokat kan nggak. Deal-dealan dulu, berapa baru. Ketemunya pakai Starbucks juga bisa ya Pak ya? Oh, nggak mau. Ya. Harga bisa nego ya Pak Ejo? Kenapa? Harga bisa nego ya Pak? Bisa banget. Jangan salah loh, setiap hari pasti ada 2-3 orang anggota Voga telepon saya loh, konsultasi masalah hukum. Karena rumah saya dekat IKEA, biar nongkrongnya di IKEA biasanya ya. Jadi teman-teman, nggak ada masalah kalau mau disuruh saya, ayo aja, saya orangnya menggampangan. Jadi yang penting satu hal, relate dengan pertanyaan Pak Dolf tadi, masih banyak yang keliru. Banyak yang keliru, termasuk konsultan-konsultan di profesi yang lain, ya, yang mengatakan bahwa polis asuransi adalah aset. Ini yang kadang-kadang suka keliru, teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ini akhirnya membuat Anda profesional yang omongan Anda didengar oleh klien Anda gitu kan. Jangan sampai Anda salah menyarankan sesuatu hal. Anda harus pahami dasarnya gitu kan. Karena biasanya nih kalau gue sama orang pajak nih, orang pajak ini wah langsung baru ada kelimpungan ketakutan. Padahal apa sih yang ditakutin dari orang pajak itu? Orang pajak itu kan dia juga dibebani target. Sebanyak mungkin dia pasti akan segala itu dibebani. Sepanjang Anda bisa menunjukkan ini dasarnya begini, orang pajak juga mau memahami kok gitu ya. Mau memahami bahwa ini adalah
tidak benar gitu ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi jangan khawatir masalah perpajakan, sepanjang Anda bisa memberikan dasar hukumnya, mereka mau mengerti kok, mau memahami kok masalah seperti itu ya. Karena mereka kan pajak kan sebenarnya self assessment, Anda harus menghitung sendiri. Kalau Anda nggak menghitung sendiri, nanti di depan ada investigasi ketemu, nah Anda akan dikenakan segala macam. Tapi intinya adalah yang namanya pidana pajak itu begitu dibayar selesai gitu ya, nggak ada yang lain-lain. Nah, masalah pembayaran ini yang bisa kita atur nanti di belakang. Artinya bisa kita susun dasar-dasarnya seperti apa. Itu dilihat dengan pertanyaan Pak Dolf tadi. Tapi intinya saya bisa katakan bahwa jangan khawatir, polis bukan harta waris dan polis juga bukan aset. Kalau uang pertanggungannya, ya aset. Kalau sudah cair. Kalau belum, selama polis itu belum cair, itu bukan aset. Ya, itu yang harus dipahami. Oke, itu aja dari saya. Thank you, terima kasih. 2 jam persis, dari jam 9 sampai jam 11 untuk persamaan kita. Buat teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut masalah VIP member, silakan hubungi Voga Admin. Bagi yang akan mau jadi member Voga, silakan hubungi Voga Admin. Nanti akan dibantu oleh Voga Admin untuk langkah-langkah berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Ya, sukses buat Anda semuanya. Yuk, see you at the top. Thank you. Terima kasih, Kang Ejo. Pak Ejo. Terima kasih. Kasih Yuk, Pak Pak Ejo. Ejo. Thank you. Zoom saya tutup ya. Yuk.